Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun dulur-dulur semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya. Nanti bisa dipraktekkan sendiri-sendiri, dimanfaatkan, bisa untuk membantu teman-teman yang lainnya yang mungkin sedang sakit ataupun untuk anak yang sedang sakit. Jadi panjenengan bisa membuat sendiri atau melakukan sendiri. Konsep yang akan kita bagikan adalah banyak orang yang pengen bisa nyuwuk, yaitu menyalurkan energi ke sebuah benda atau air yang tujuannya untuk penyembuhan. Ini bisa sampean pakai untuk keluarga panjenengan sendiri di saat mungkin anak sampean sedang sakit ataupun saudara-saudara sekeliling sampean sedang sakit, sampean bisa menggunakan cara ini. Kuncinya sebenarnya di saat sampean ingin menjadi ahli suwuk, kuncinya adalah di pernafasan dan sugesti. Pernafasan dan sugesti. Pernafasan untuk mendongkrak energi yang ada pada diri sampean, sedangkan sugesti adalah untuk memusatkan ataupun memerintahkan kemana energi ini dan untuk apa tujuannya. Itu adalah sugestinya. Nah, teman-teman, media yang dipakai itu biasanya bisa air putih, garam, ataupun bawang putih atau bawang merah. Itu bisa dipakai untuk pengobatan, untuk suwuk, media suwuk gitu. Nah, di sini yang saya akan pakai ini gelas, ini berisi air. Nah, jadi teman-teman nanti bisa praktekkan sesuai dengan tata cara ini dan sampai sudah bisa jadi tukang suwuk. Mudah caranya. Yang penting pernafasan dan sugesti. Tangan kiri di bawah gelas, tangan kanan nanti di atas gelas. Jadi gini, menutup ini. Nah, pernafasan yang dipakai untuk memperbesar ataupun agar kita biar tahannya lama, itu pernafasannya di perut. Nah, pernafasan ini dibarengi dengan sugesti. Sugesti adalah perintah dari pikiran sampean. Jadi nanti energi itu sampean pusatkan di kedua telapak tangan sampean. Dan di saat mengeluarkan nafasnya, itu jangan pakai mulut, tapi pakai hidung. Jadi tariknya pakai hidung, keluarnya pakai hidung. Nah, soal mau dipakai untuk apa ini, itu tergantung sampean ingin menyembuhkan apa, penyakitnya apa. Mungkin sampean tujukan ke siapa anak sampean gitu. Bisa ditambahi mantra sebagai memperjelas arah ataupun tujuan panjenengan melakukan ini. Contoh, di saat sampean ingin anak sampean namanya si A gitu. Nah, di sini sampean tutup keduanya, tarik nafas, tahan di perut. Nah, tahan perut. Ini pikiran ibaratnya kita tujukan ke A gitu ya. Niat saya menjadikan media air ini sebagai penyembuh untuk penyakitnya si
namanya siapa, lalu tiupkan lewat hidung. Dan nanti bisa diminumkan, disisakan sedikit, dioleskan di bagian yang sakit itu bisa. Itu kalau kita tambahi dengan mantra. Sampai bisa tujuannya untuk menyembuhkan kesurupan, badan panas, anak rewel, bahkan bisa untuk penyakit-penyakit yang sugestinya kuat. Itu bisa dengan media air ini tadi. Nah, energi itu fokusnya di kedua telapak tangan. Jadi di saat sampai nahan napas tadi, nah ini kedua tangan ini menyampaikan energi dari tubuh sampean. Nah, tujuan ini adalah sugestinya untuk apa? Itu sebenarnya sesimpel itu untuk menjadi seorang ahli suwuk. Jadi tidak tarik nafas, tahan, mengucapkan kepentingannya atau tujuannya terus buangnya lewat mulut, itu enggak. Kalau sampai buangnya lewat mulut, nanti energinya yang keluar pada diri sampean itu adalah energi negatif. Tapi di saat sampean punya tujuan, seharusnya loh itu tarik nafas, tahan, mengeluarkannya lewat hidung. Jadi kita itu menanamkan energi di air yang sampai tujuannya untuk penyembuhan. Atau bisa sampai waktu anak sampai rewel gitu, bisa sampai pakai aplikasi air ini tadi untuk memagari rumah sampean. Nanti sampean siramkan keliling rumah gitu. Itu juga bisa. Nah, ini jadi di saat kita membutuhkan, kita namanya kita belajar kan. Kita belajar di saat kita benar-benar membutuhkan, kita tidak usah repot-repot mencari orang lain gitu. Kalau bisa itu kita sendiri bisa gitu. Jadi karena apa? Karena kita itu nggak tahu. Di saat membutuhkannya itu kita nggak tahu. Bisa tengah malam, kita nggak tahu. Makanya panjenengan wajib bisa untuk konsep suwuk ini. Ini pertolongan pertama di saat mungkin anak panjenengan sakit atau apa gitu. Dan nanti kalau dalam satu malam itu belum reda, nah sampean baru bawa ke dokter. Ingat, sakit suwuk ini hanyalah sebuah sugesti. Tapi penyakit itu juga membutuhkan obatnya. Jadi sampai antara sugesti dan realnya itu harus sampai sinkronkan untuk mendapatkan kesembuhan yang pas gitu. Nah, ini dilakukan sendiri, monggo jangan lupa like-nya, ketik, amalkan kalau panjenengan menerima apa yang saya sampaikan. Tidak perlu percaya saya, dibuktikan. Saya harap ini bisa memberi manfaat buat semuanya. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung.